warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa asta'inu wa usallimu ala khairi khalqika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul maulana al-azim. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa berhadir melaksanakan solat subuh pada pagi yang mulia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah li jami'i khalqihi minal wujud. Jadi wujud-wujud yang dicipta oleh Allah nyan keun lat batat kaya bate nyan mandum gejuk hidayah oleh Allah. Ya, jadi hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala li jami'i khalqihi minal wujud. Hidayah ada dua macam. Yang pertama disebut dengan hidayah dalalatin wa hidayatu bi ma'unatin. Kena dengar hidayah dengan ma'unah Allah Subhanahu wa taala nyen bikin hidayah ma'unah. Hidayah ma'unah, contoh hidayah ma'unah adalah lagi urang jak solat subuh. Urang jak solat jamaah. Nya urang solat jamaah subuh mesti hantilat tiga ataupun dengut. Nya ingat dia. Handa ingat padahal hana masalah karena memang dengut. Tembayang qadha. Tapi karena apa kon? Karena goknya memang mudawamah. Tembayang tinggai ataupun begitu wateh hakahan dengan malam. Jadi hidayah ma'unahnya gejuk oleh Allah liman yasha'u min ibadihil mu'minin. Hana mandum. Nyo menyemandum na hidayah hantu mutujinyo. Payah buh tenda liko de. Nyo ro Jumat penuh lagu. Nyo tubuh hana. Hana tubuh. Jadi urung-urung tak tapi yang kenyan urung yang gejuk oleh Allah adalah hidayatu bi ma'unatin. Jadi wadana kekun dengan ma'unah Allah, berarti hidayah ma'unahnya adalah ada hidayah Allah, ada kekuatan keimanan bak urangnya. Nya hanyut tapung kiri. Motor gejak. Kita dah beri diri berenun kena gejak, hana masalah. Dapat pak gejak kena hana je ke beban. Kebedah popet dia gejak kena hana masalah je. Nyo kekun hidayah ma'unah. Yang sabah tiga bohnan adalah hidayatu dalalah. Hidayah dalalahnya adalah hidayah gejuk oleh Allah bak mandum. Manusia pun juga gejuk cit.
Pakon karena manusianya gekeun kullu insan hewan. Manusianya sama aja dengan hewan, jenis hewan. Nah, jadi bagaimana hidayah ke itik, hidayah ke mana? Yang itik kan mengitayu dah jalan malam hitam je. Apa Daud dah jalan tak kurang hiplung. Tapi itiknya dia tupoi wo Lampung dia. Lemo lagi anjit. Itu tepat je dan tu hojak. Ulu tikuh mandum na hidayah rohnya. Nyorkeun hidayah tu dalalatin. Ketika manusia dia itu hana mutume ji hidayah bimaunah, maka sudah pastilah manusia itu dia itu hidayah binatang. Maka gekeun balhum adall, manusia lebih keluar dari binatang, lebih tetat lah. Jadi pakon kelanya kerana gagejuk akai, tapi dia tidak mau mengambil hidayah yang telah Allah berikan jalan untuk dia harus beriadah, artinya membiasakan. Jadi menyolat tubuhnya hanjit sin salabin je. Dia itu harus dibiasakan terus menerus dan akan terus dilaksanakan ketika sudah menjadi sebuah menyatu dengan jiwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul yang diutus oleh Allah untuk manusia, untuk menjadi pedoman, untuk menjadi guru. Jadi rasulnya diutus oleh Allah untuk menjadi guru kepada semua manusia dan menjadi tauladan bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma wa a'la darajatin minar rusulis sabiqinal awwalin. Jadi menyunai tanyang, itu tanyang leurang. Drone bangga je ke umat Nabi Muhammad, bangga. Apakah kerana kehendak Allah umat Nabi akhir zaman. Maka kehendak Allah dalam Quran tidak ada beda. Rasul-rasul kami itu Rasul Allah itu sama semua. Jadi don keun Rasulullah SAW beda dengan rasul-rasul yang lain. Dah bukti je. Ni tanya. Yang pasti dijawab, memang Allah keun lebih Rasulullah. Dalil tu bukti yang jid dijawab yang sehingga gak waktu kenyo nabi kamu nabi akhir zaman, nabi yang lebih dari nabi lain. Dijawab benar konkret, arti konkret berjelas. Benarkah kamu Nabi Muhammad akhir zaman, anak Abdullah terus Abdul Talib, kemudian Nabi akhlakul uswatun hasanah. Yang kelebihan ke Nabi yang jid tanya banggakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu afdalu minar rusul. Memang lebih oleh Allah. Tah dalil je. Maka jawaban je hanapeh tiga tahun. Contoh, tajuk contoh je. Tacok jawaban dalam Quran. Dalam Quran cok jawaban. Hanapeh tacok pada lain. Al-Quran menyampaikan dalam redaksi kalamullah dalam bentuk sumpah bunuh nak kelih deku imam wal fajri yang tumpahan sumpah Allah dengan fajar. Kemudian wal asri Allah gemu tumpah ngewate. Allah gemu tumpah wasyamsi dengan matauro, waduha dengan duha. Jadi Allah aqsama bi jami'i khalqihi
minal wujudi bi iradatihi. Mandum gemu sumpah Allah menurut kehendaknya Allah. Mentumpah dengan taurau, mentumpah dengan bintang. Hana mutume dia tantat selain tumpah-tumpahnya Allah dalam Quran, hana tatume Allah gemu tumpah dengan nabi-nabi yang lain. Hana gemu tumpah wal Adam, hana demi Adam, hana demi Musa, hana aja. Tapi Allah gemu sumpah Allah Subhanahu wa taala wahayatuka, demi jiwamu wahai Muhammad. Gemu tumpah dengan Nabi bertumpah. Allah dengan manusia lain hana bertumpah. Dengan Nabi Adam hana, Nabi hana. Tapi Allah gemu tumpah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyo menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma wa a'la darajatin minan nabiyyi sabiqinal awwalin, lebih daripada nabi yang lain. Kemudian kita tanya Allah, tanya ikun hanaget kan nawadron kuntum khaira ummatin, kan umat Nabi Muhammad yang kuntum khaira ummatin. Kamulah Yahudi dan Nasrani, kamu yang hebat. Yahudi yang paling berukai dunia. Jadi kamu yang paling get kewanyan. Bupatai waga target get. Aci hitung nabi-nabi. Hitung nabi hitung 25 roh nabi. Nabi 25 roh. Nyan mandum-mandum nyan arsalallahu ta'ala li bani Israel Musa walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur. Musa juga dikirim kepada Fir'aun Bani Israel. Kemudian nabi-nabi lain lom, Sulaiman, Daud, Yusuf, kemudian Zakaria, Yahya, Isa, nya mandum nabi Bani Israel Yahudi bawanya betul. Jadi kamu lebih hebatlah kamu le nabi, awak don pupatai kuntum khaira ummatin tidro nabi tidro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Mujtahid rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi, sehingga dapat kita ambil manfaat dengan ilmu beliau, seorang ulama besar Mesir, yaitu Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah. Beliau menjawab. Apa jawaban beliau? Sesungguhnya kalian wahai Yahudi dan Nasrani, banyak sekali kalian nabi. Banyak sekali nabi kalian itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Menunjukkan bahawa kalian orang yang paling batat di dunia ini. Jadi le kepada Nabi Allahnya adalah karena paling berukai dan paling le penyakit. Menyo tidak ada orang mesti takit perut mandang. Kakak doktor perut mandang ni. Nyo takit atam urat, atam tunti, atam bolimeng, paru-paru, darah mameh. Jadi mandum perle doktor darah mameh, doktor ginjal, karena le tak penyakit. Jadi tidak ada orang yang le doktor karena le penyakit. Jadi Yahudi Nasrani nyo le tak penyakit orang yang paling jahat di dunia. Jadi
urang wayaqtulunan ambi wayaqtulunan nabiyyin, nabi poh kan, nabi-nabi poh adi dunan. Jadi banyaknya rasul kepada kalian adalah bertanda bahawa kalian itu banyak penyakit. Le takir kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur tak kai? Tidurnya kata pakon kamu takik kita boh hanala. Boleh jadi kamu yang takik kamu taboh yang munafik, yang taboh kadang. Maka tiplah kamu betul Nabi Allah tidur. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir." Ketika kita memahami wateta paham ayatnya, menyurung hana dipaham ba maulid tering baca le penceramah maulid no. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tetapi pernah dikaji pakon dalam kalimat Allahnya, dalam kalimat Allah, dalam kalimat Allah itinan na dua buah masalah kata-kata yang mentindih-tindih. Laqad lamnya tabo, qad tabo, oleh yang tabo tu kana lom. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Punya baca ceramah maulid biasa, gibuh di tengku, sesungguhnya adalah pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Kabeh enan. Tapi kajian mendalam tentang ayatnya harus paham. Nyo pakan geken lam taboh, oleh yang qad taboh, oleh yang kana lom. Nyo kalimatnya adalah kalimat tegas untuk penegasan. Ketika tersampaikan taboh-taboh masalah, dia itu tegas dan tersampaikan kepada orang yang urungnya memang takalon batat. Takalon batat. Jadi pakai enggak pakai kena. Tengok ke hana batat. Hana batat tengok. Tapi pakai enggak pakai. Contoh cara penghabar contoh. Ditakun pada nejak abuah banlun jak wo dari masjid tak begah pak orangnya get nyan bati patih kan bati tayang kasering kadang-kadang ya orang dah jak rumput tu pada nejak abuah banlun masjid tengok nak ceramah masjid yang orang kedua kele orangnya panena abuah cik hatam jarang jak masjid ke banlu masjid no betul. Betul. Banlun wo masjid yang kata mah betul-betul. Oleh merupok tidak ada orang. Banyak nejak abuah. Banlu masjid, hanau patih. Betul. Hang percaya yang don jak masjid. Nyan orang yang kelehnya iban cara jawab bak bucong lun nak jak masjid. Paham tumpah ni. Lagi acara aja. Jadi nyo ino katingkat orang ingkar. Ino ingkar. Geken bunga. Muhammad ustazun atau imamun. Dia itu seorang guru. Hau patih. Patih ke patih? Takun inna
Muhammadan, bahawa betul Muhammad yang gure. Hana patih sit. Wallahi, betul-betul mutumpah berbucong lun. Demi Allah Muhammad yang gure. Nyo ino gekeun Allah bak tingkat ingkar. Laqad betul-betul dua kali. Betul-betul qadnya betul-betul syak tadi, lam betul-betul syak tadi, pakan gekeun betul-betul. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya, dalam ilmu Allah, bahawa nak urang bak akhir zaman. Tengok bak akhir zaman, dia itu keimanannya kurang dia mengambil uswatun hasanah. Dia itu tidak menjadikan Nabi itu dia sebagai uswah, sebagai panutan dan peleceh Nabi. Maka ji urang Aceh nyo mantan je tabuh jempol, munyo dihina Nabi nyan hanapa dadang le. Pada pelunju. Berarti tingkat kecintaan kita yang kepada Nabi sebagai uswatun hasanah. Jadi uke kagebat dalam ilmu Allah, maka gekeunnya betul-betul. Jadi betul-betulnya bahawa itu orang yang ingkar. Yang ingkar, arti ingkar dia itu tidak mau mengikuti atau tidak mau lagi terus mengkaji, panut, menjadi panutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul diutus adalah uswatun hasanah. Kita uswatun hasanahnya. Kita liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Hanjit hana orang yang mengambil uswatun hasanah bak Nabi kecuali orangnya yarjullah, dia itu beriman, ada harapan, berharap kepada Allah, dia itu ada keimanan yang kuat. Dan wal yaumal yarjullah wal yaumal akhirah, dan orang yang percaya bahawa udip dalam dunianya, naudip belum tengah urus akhirat, naudip belum baru akhirat. Jadi wajib bagi kita untuk tadidik anak-anak kita untuk mencintai, terus mengenal, memberikan informasi tentang Rasul, bahawa Rasulullah SAW adalah sebagai uswatun hasanah. Rasul kun dalam sebuah hadis, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Addabani. Jadi Rasul adalah sebagai guru. Rasul itu sebagai guru. Kedua, guru pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru pertama Allah. Guru kedua Rasul. Kemudian Rasul ga ajar sahabat, kemudian sahabat ajar sampai terus bak tanya jino katume ilmunya melalui ulama-ulama. Jadi guru pertama adalah Allah, kemudian guru kedua adalah Rasul. Jadi Allah ga ajarkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam Quran wa innaka la ala khuluqin azim. Jadi pada diri Rasulullah itu khuluqin azim. Rasulullah bersabda, addabani rabbi. Jadi addabani rabbi fa ahsana ta'dib. Jadi tidak ada orang yang kena ejek ke pemimpinnya. Rasul kan sebagai pemimpin agama, juga beliau sebagai pemimpin negara. Jadi ketika sirara orang ingin dijadikan oleh Allah menjadi pemimpin, maka Nabi gekeun, addabani rabbi fa ahsana ta'dib.
Allah telah mendidikku. Fa ahsana ta'dib, maka baiklah akhlakku. Jadi adabnya, bahasa adabani, adab mendidik artinya, pendidikan. Bahkan pendidikan tarbiyah, pendidikan cik. Bahkan berbeda adabah dengan pendidikan adabani dengan tarbiyah. Kalimat pun orang Arab pada zaman jahiliyah, yogoh lahir Islam, adabnya al-adab. Apa mana adab? Nyu tanya kan, roh hana adab lagu. Nyu takun hana adab lagi lagu. Hana adabnya hana ilmu. Hana ilmu hana pendidikan. Jadi makna adab pun zaman jahiliyah adabnya makna ji undangan jak pejubu. Mesti nyu nak pergi kanuri. Nak pergi kanuri, undang bapak ijak romolon nak kauri baca. Nyan makna adab. Oleh pada masa asrul sadril Islam, pada masa Islam menjadi makna taklim, pendidikan, memberi ilmu. Kemudian menjadi makna tahzib. Makanya ada hadis Nabi adabani, adabani itu pendidikan, mendidik. Jadi harus dengan ilmu. Kalau pemimpin itu harus ada dia itu ilmu. Ilmu itu melalui pendidikan. Kemudian pendidikan juga itulah tarbiyah, fakultas tarbiyah. Yang fakultas pendidikan. Jurusan taruhan 5, 6, 7. Sampai ada jurusan. Nyahana jurusan akhlak hana. Hana dah tu main lan tukula hana tabuh jurusan akhlak hana pegat. Tapi lain-lain dia dong jurusan. Jadi tarbiyahnya asal kata tarbiyah, pendidikannya dicok kata aja dari Rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kata Rabbun yang ke bermakna tarbiyah. Maka si dodok orang untuk merubah di dodok orangnya harus dengan pendidikan. Karena makna pendidikan itu adalah berkembang. Tadidik orangnya kan lagi-lagi tok tapi aja. Mutu hana ubah-ubah batinya hana pendidikan. Rabbil alamin, makna Rabbun memelihara, kemudian mengawasi dan berkembang. Setiap ciptaan Allah, setelah Allah ciptakan, pencipta Allah, cipta padi, beru. Yang cipta beru pun kibang cipta beru, biji tina. Kemudian Rabbun memeliharanya, kemudian mengawasinya, itu bi anak padi tampil bertonton nyoken Rabbun. Jadi pendidikan. Jadi dia itu berkembang. Maka untuk ditanya berkembang, untuk tanya berubah, perubahan dari suatu situasi ke situasi yang lain, nyo adalah harus dengan pendidikan. Maka kewajiban bagi kita nyo untuk masa depan bangsa dan agamanya harus terdidik anak-anak tanya. Ada juga pun dia kularon. Bek kayak kula lun ayah ko hana tamat tempe kaja ulang je. Nya hanjut lagi am. Jadi harus terdidik anak tanyonyo berlebih daripada tanyo. Gekeun li Sayyidina Ali karamallahu wajah. Alimu auladakum. Pernolah anak-anak gata. Bet tak pegah dia lagi. Leh lu kajak gula. Hana payah kajak gula, kajak ulang dia. Atau kajak lampu, atau kayak
kama ipat na traktor, kama traktor dah nak pihak aku lah, nyampi na toru, nyantalah. Jadi kun dia Sayyidina Ali, alimu auladakum, ajarkan anak-anak kalian, tanggungjawab orang tua. Fa innahum ya'ishuna fi zamanihim, berikan pendidikan kepada anak-anak gatanya tayujak pula. Pakon ya'ishu fi zamanihim, karena ji hudip anaknya tinggal hudip kan lagi hudip gata jino yang kita nali kan lagi hudip gata jino kan lagi fi zamanihim ghaira zamanikum. Jadi awaknya pendidikannya kan lagi jino hana payah ajak aku lali ajak ulang juga atau nyumpak proyek amat proyek pompa harta aku tinggal. Jadi hudip awaknya bukanlah pada zaman kalian, akan tetapi tidak, mereka itu fa innahum, sesungguhnya anak-anak yang lahir ubud-ubudnya, yang dari kampung-kampung pak-pak mentang yang lahir nyan khuliqa li zamanihim, dia itu diciptakan untuk zaman mereka. Menyulahi jino berarti zaman ji leploh ton ji adalah sebagai umat yang bermanfaat. Jadi li ghairi zamanihim. Wa nahnu khuliqna li zamanina. Kita itu diciptakan untuk zaman kita. Nyudukna ilmu tanyo kaino berarti tanyo untuk zaman tanyo. Maka oleh sebab itu inilah tanggungjawab kita sebagai orang tua untuk membangun, meningkatkan pendidikan anak-anak dalam untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk merubah negronyo, tarubah negronyo hanya mungkin dengan kekuatan. Akan tetapi tarubah negronyo dengan pendidikan, dengan akhlak. Hana mungkin tarubah akhlak tirada orang menyokan berikan ilmu dan hikmah. Diritanya berbeda ilmu dengan hikmah, berbeda ilmu dengan hikmah. Naurungkeun hikmah, naurungkeun ilmu, berbeda antara dua ya. Hikmah lagi yang menyum tu di tepak Honda ada nyan hikmah. Nyan hikmah. Kau lagi yang makna hikmah. Hikmah adalah ilmun. Hikmah adalah dia yang mempunyai ilmu, berfikir dia seseorang itu dengan ilmu, baru lahirnya hikmah. Jadi hikmahnya adalah berfikir dengan ilmu. Tapi menyutimiki hana ilmu nyan hana hikmah. Tapi urun tua letak di hikmah urun tua. Urun tua zaman baca na ilmu watega pegah ba ngepake ilmunya ngepake dak ba. Maka jadilah dia itu sebagai al hikmah. Jadi ilmu dan hikmahnya hanjut terpisahkan, karena dia itu hikmah itu adalah pengamalan daripada ilmu itu sendiri. Maka untuk menjadi pelajaran bagi kita Islam mengutamakan apabila kita memilih pemimpin kita, tacok guna pemimpin, tapi pilih pemimpinnya adalah lahu ilmun wa hikmah. Urang yang na ilme dan urang yang berhikmah. Artinya menggunakan ilmu itu dengan hikmah. Jadi nak urang tanya, "Ciban ustaz nak cik urang?" Ciban urang gua ilmu tinggi dah, tinggi ilmu, tapi akai brok kan, hana get.
Jadi kipakon berakai hana bijak, ilmu takalan tinggi tapi hana bijak kau nyan. Pakon lagi kan. Jadi untuk pendidikannya baru bermanfaat, indikator akhlak, indikator ataupun ciri-ciri orang yang berakhlaknya adalah ada iman. Walaupun di ilmu tinggi, tapi kalau imannya hana, maka dia itu akhlaknya tetap rendah. Maka iman, setiap kita itu beriman, bertauhidlah dengan tauhid yang benar. Bertauhid yang benar, tauhid ada dua. Yang pertama geken tauhid awam. Tauhid awamnya, tauhid minta yang petanda anak Allah, na langit, na bumo, na mentang, na lon na yo kana Allah. Nyanyo takun gua nyan ke nur Islam hanjut. Ka betul ya? Dan bengi bertauhid dia itu mengaku percaya adanya Allah. Tauhid etikat kena tauhid nak kitab labu kitab tulis kitab tauhid awam. Tauhid awamnya dia itu mengenal Allah dengan dalil-dalil yang nyan tauhidnya adalah tauhid setingkat urang-urang yang baru murno, yang ilmu je kurang kajut. Akan tetapi setingkat misalnya ilmunya sudah tinggi, ilmu je tinggi dah, dia itu masih bertauhid awam. Artinya bertauhid dengan dalil-dalil kauni nyo hana berubah akhlak. Akan tetapi apabila tidak ada orang karena ilmu, maka dia harus berubah, dia harus bertauhidlah dia dengan tauhid khawas. Tauhid khawas itu bagaimana? Ketika dia melihat dirinya ikalan roji, maka tidak nampak dia itu dirinya, yang nampak hanya adanya Allah. Jadi orang gadah sombong, hana sombong, kemudian hana zalim, walaupun jihla ilmu tawaduk. Karena kenapa? Karena ilmunya ada, dan ilmunya itu dibalut oleh ketauhidan yang kuat. Akan tetapi kalau ilmu tinggi terpisah dengan keimanan, dengan ketauhidan yang tipis, terjadi pergeseran akhlak-akhlak. Walaupun mereka itu orang-orang yang hebat, walaupun mereka itu orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, maka untuk tak pegat nenggeronyo harus takkan urung-urung yang urung yang bertauhid yang benar, dan harus urung-urung yang berilmu. Maka kewajiban terhadap tayang urung tuha untuk tak didik anak-anak, katanya fitrahnya untuk tak isi fitrah. Karena fitrah yang nabak namin suci kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan fitrah. Apa mana fitrah? Fitrah yang nak arti kosong, kita isi. Fitrah, ada fitrah akidah, ada iman maksudnya. Kemudian ada fitrah politik, ada fitrah sosial. Jadi nyu harus tabri pendidikan fitrah politik misalnya. Nyu jido ke kagete fitrah politik. Fitrah politik sebenarnya orang manusia ini ketika dia memilih, mesti pilih. Pilih nyu Pak Guci, jikalah pilih itu dia pilih nyu nan je Guci. Yang fitrah kan. Fitrah politik ada itu. Setiap orang punya fitrah dalam berpolitik.
nyo patinyo ngejep pimpin lon. Tapi pakam gete. Ijak orang. Nyo ka pilih lon mah. Oh, hijau. Hijau peng ya. Nyo ke rusak. Negronyo rusak. Fitrah tergeser diakibat dengan pengaruh-pengaruh. Karena jino kanji tablo. Munyo urang mutujin pulau lawainya mati. Urang jak nyo pilih lon. Kemudian ibi hadiah. Hijau peng. Yang tinggal ulun dipilih orangnya. Hana penenjak le baganya ana. Kena Allah dalam Quran, wa minhum man ahadallah. Dia itu berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi. Apabila tengok kami nanti kami diberikan kelebihan Allah, punya tengok helum mutume jabatan, mutume pangkat, mutume je, mutume duduk kat kursinya, lana saddaqanna. Awak don bagi-bagi, lun permen awak don mandum. Tapi watem tume kiban, falamma atahum min fadlihi. Okam tume, atakam tume bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Nyo hana berharap dia itu mengatakan hana rutan doro je. Lun menang ke gara-gara don. Nyo tajak cik, don pun hon jak. Han nyo na baca perle begini begitu. Nyo empat no. Hai pelom, kalau ku bayi orangnya. Nyuji itulah tengah. Maka oleh sebab itu, pendidikan fitrah politiknya harus tarobah. Harus tapaso bakna mit, bahwa dia itu punya fitrah untuk memilih yang terbaik. Manusia berpikir yang terbaik, tetapi karena pengaruh negro, kemudian itu maka hancurlah keadaan akhlak di akhlakul karimahnya. Maka oleh sebab itu, untuk perubahan manusia untuk menjadi bertauhid, dia bertauhid dengan tauhid al-khawas. Menyeorang bertauhid dengan tauhid am, maka dia akhlaknya orang yang ilmunya tinggi bertauhid dengan tauhid awam, itu akhlaknya rendah. Ketika ilmunya tinggi, maka dia itu harus bertauhid dengan tauhid khawas. Bertauhid dengan khawas, kita itu bertauhid menjaga akhlak dengan Allah, kemudian akhlak dengan manusia, kemudian akhlak dengan makhluk Allah, dengan makhluk. Jadi setiap makhluk itu berakhlak kita dengan makhluk. Menyenau orang kampung, orang kampung, waktu kau buat pitang, cakap pitang, pegah abang buat pitang, nyo pitang, lengkoh pitang itu, orang cakap pitang, patut motor gemeng kuda, ikan le anak muda, kapungo ayam dia pegah abang buat pitang, nyan, kapungo yan, pakai pegah abang buat pitang, depu buat pitang, nyambati, ayam betul maji goknya mupom. Tauhid tinggi. Karena ketika berakhlak dengan Allah, maka berakhlak dengan makhluk Allah, bijami'i khalqihi, dengan mandum makhluk. Lat batak kaya batai berakhlak mandum. Karena mandumnya sama posisi. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa im min syai'in, mandum lat batak kaya batai. Kaya batin la batak semen nyo mandum yusabbihuna lillah. Dia itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih mandum. Bak pain tu tasbih temen ni tasbih nyo kipah angin, tasbih ji pakai tasbih. Nyo ji pegang kipah angin dari benda ciptaan Allah. Benda yang ciptaan Allah nya adalah dia itu yusabbihuna lillah dalam Quran. Wa im min syai'in, semua yang dalam dunia nyo lagi ciptaan Allah, yusabbihuna lillah, dia itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kalian tak paham tasbih mereka. Hana paham tasbih tu men, hana paham tasbih nyo kaya, hana tah paham tasbih mimbar, hana paham tasbih keramik. Ini punya bahasa.
walakin la tafqahuna tasbihahum, kalian itu tak faham tasbih mereka. Mereka kaya, mereka batin, mereka bapitang, mereka semua. Kenapa? Karena mereka itu punya bahasa. Rasulullah SAW bersabda, wa idza mata ibnu Adam, wate manusia meninggal, bakatis samawati wal ard, menangislah langit dan menangislah bumi. Apa makna menangis? Makna menangis adalah langit na bahasa, bumi na bahasa, dimolah langit dan dimolah bumi. Apa maknanya? Bahkan waktu mati tidak ada orang ilmu langit ilmu bumi. Maka katanya giban makna ilmu langit. Waktu mati seruan Adam, so meninggal minta apa Muhammad. Apa Muhammad kita mayang bak mentajiknya tapi bak tagonya inan. Bak tago inan. Yang keramiknya ituri apa Muhammad. Wate goknya hanali, ho ka meninggal. Ka meninggal hanali. Nyan, wate meninggal urang yang sujud-sujud bersama dengan benda Allah. Keramik, maka menangislah bumi. Makna menangis bumi bermakna ji makanun lisujud, tempat ji sujud dan dimo. Menangis langit, tempat mas'adul ibadah, tempat transfer pahala ibadah. Langit juga menangis. Hanali orang yang hoka. Ma betul menyometaji gejo ilmi Allah. Gejo ilmi batanya pom bahata keramik hana tojak le mesti kai plung orang mutu keramik. Karena kita hana paham, hana gejo ilmi kepada kita lagi gejo kepada ilmi kepada Daud dan Sulaiman. Walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilman, lonjo ilmi kepada Allah kepada Daud dan Sulaimannya ilmi. Maka bersyukurlah mereka itu. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maka mereka berdua bersyukur kepada Allah. Apa ilmu kejo? Pakai kejo ilmu ke Nabi Daud dan Sulaiman. Karena pemimpin gejo raja, makanya ke raja hanjut nyatanya hana ilmu. Hanjut gekeun le Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan, ya Allah berikan aku raja kerajaan la yambaghi li ahadin min ba'di. Hana pernah raja yang gejuk kelonyan jut ina lan donyanya oleh lon nyo ke Nabi Sulaiman. Jadi gelake le Allah le Nabi Sulaiman majid lake jabatan jut nyo ke gelake jabatan gelake raja gelake Allah. So pegah hanjit lake jabatan. Nyo na urang keun hei paknya wate kaji ke bupati ya toto pati ya lake kepala dina. Pabah lake ni pokon mah. Je laki Nabi Sulaiman gelake ba Allah, Rabbi habli mulkan. Nabi Yusuf gelake jabatan ba Allah, bujut long ke menteri gelake ajit. Pakan na ilmi Yohana tikulatan tapetan dengar pitan ya betan. Ya pilih ro je kecamat, pak ada petih. Makana lepeng kau dah pilih ajit. Otanya muta ada negro. Pilih long ke bupati, pilih long ke camat, ada perintah. Bahasa tiatan ke je, pakai ajudan tapi. Makiban cara. Hanjutnya, nengekeun hanjut laki jabatan, hana ilmu. Menyunai ilmu je. Laki aja. Mutu nai ilmu laki. Long jak bupati tinggi, pak ngejuk long peladina. Ujuk laki, ngejuk hang ngejuk aku. Hana apa-apa. Jut laki jabatan apabila na ilmu. Maka kekeun le Allah le Al-Quran mulkan jok kelon raja. La yang bagi li ahadin pakon. Karena nak jok ilmu. Raja apa jok kelon ya Sulaiman? Raja man pimpin mandum ya Allah. Oh je pakon kata nak ilmu. Ilmu apa mun apa je duk bahasa burung. Maka ge pimpinlah ge dipimpin jen ge pimpin mandum. Maka ge keun Allah. Ya jibal wahai gunung. Ge keun Allah hai gunung. Yang dia ya jibal wahai gunung, maksud ianya dia munada nakirah maksudah. Maksud nakirah maksudah gunung yang gehei Allah, gunung yang na di sekitar Nabi Sulaiman. Ya Nabi Daud sekitar. Ya jibal wahai gunung, awibi bertasbihlah kamu berserta Daud. Kenapa?
Karena Daud paham itu bahasa gunung. Mata gejuklah kepada kedua nabi itu ilmu, maka gepimpinlah negara. Jadi nyo sebagai pelajaran bagi kita nyo. Munyo ta pilih pemimpin, baik ne pilih nyo hana ilmu. Nyo metu ne pilih nya nurodudo dron menjadi pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum mas'ulun. Ditanya pakan talah pakan hana talah ke talah pun mak pilih dia talah. Pakan karena terpilih dengan keahlian, terpilih dengan lain-lain. Maka oleh sebab itu inilah butuhnya pendidikan. Maka untuk tarobah nyo mandum adalah berada pada tanya-tanya. Maka isilah fitrah anak-anak masa depan itu dengan fitrah, dengan ilmu. Isilah fitrah mereka, baik fitrah keimanan maupun fitrah politik maupun fitrah sosial dan fitrah dan lain-lain, untuk supaya mereka itu dapat hidup bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kami sendiri dan bagi jemaah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.